Halo guys. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perikatan Islam. Tapi sebelum itu, kita perkenalan kelompok dulu yuk. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Rasul Haidar, NPM 210710100085. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aktaunila dengan NPM 210710100237. Kalau aku sendiri, Krisna Jaya Farhan Saputra dengan NPM 210710100327. Halo, nama aku Rizkia Fitriana Daryanto dengan NPM 210710100271. Halo, aku Ahmad Izul Ramadhani dengan NPM 210710100261. Stay tune guys. Saksikan terus. Guys, kalian ada yang tahu nggak sih bedanya perikatan, perjanjian, sama kontrak? Setahu aku nih, kalau perikatan itu merupakan konsep yang lebih luas dari adanya hukum, di mana dalam perikatan ini tadi mencakup adanya hak dan kewajiban para pihak. Lalu kalau perjanjian sama kontrak itu merupakan hal yang lebih spesifik dari adanya perikatan, di mana perjanjian atau kontrak itu muncul akibat adanya kesepakatan para pihak. Simpelnya tuh kalau tidak semua perikatan itu berasal dari perjanjian atau kontrak, sedangkan perjanjian atau kontrak pasti menimbulkan perikatan. Gitu. Oh gitu, jadi keinget deh besok aku ada kelas hukum ekonomi syariah dan menurut RPS itu akan bahas perikatan Islam. Nah, kalian bisa bantu jelasin nggak apa sih yang dimaksud dengan perikatan dalam konteks hukum Islam? Biar gak kosong-kosong banget gitu. Kalau menurut itu sendiri ya, perikatan hukum Islam itu perikatan dalam hukum Islam dalam bidang muamal yang mana hal tersebut itu mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomisnya. Nah, perikatan hukum Islam itu berasal dari hadis, Al-Quran, dan istihad yang mana mengatur tentang dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Kalian tahu nggak sih ciri yang menonjol dari perikatan itu? Cirinya adanya sifat religius transendental yang mana dalam perikatan tersebut tidak hanya mengedepankan aspek keperdatannya saja, namun adanya unsur kepatuhan dalam menjalankan suatu agama. Nah, itu sih menurutku. Nah, bener banget tuh. Aku mau nambahin ya, kalau perikatan dalam hukum Islam itu diistilahkan dengan iltizam, di mana menurut seorang ahli fikih al-zafro, yaitu adanya seorang yang dibebani dengan suatu perbuatan atau dilarang berbuat sesuatu demi kemaslahatan orang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum perikatan Islam adalah segala aktivitas manusia yang terikat dengan kegiatan-kegiatan muamalat yang tetap berakibat pada prinsip-prinsip syariah, di mana telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Wah, menarik nih. Terus apa aja sih jenis-jenis perikatan dalam hukum Islam? Jadi perikatan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada perikatan hutang atau iltizam bil alain, yaitu perikatan yang dimana seseorang memiliki hutang berupa uang maupun benda. Yang kedua ada perikatan barang atau perpindahan tangan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dimana barang tersebut menjadi objeknya. Lalu yang ketiga ada perikatan kerja atau iltizam bil amal, yaitu perikatan antara kedua belah pihak tentang kesepakatan kerja atau melakukan sesuatu. Yang terakhir atau keempat yaitu ada perikatan menjamin atau iltizam bil tausik, yaitu perikatan antara seseorang yang menanggung sesuatu dengan orang lain. Contohnya seperti pihak A yang memiliki utang dengan pihak B namun ditanggungan oleh pihak C. Oh gitu. Aku mau nanya juga dong. Tadi kan Krisna udah jelasin tuh soal perikatan Islam yang merupakan bagian dari hukum Islam. Terus gimana tuh penerapannya dalam bisnis dan ekonomi? Oh, kalau menurut aku, perikatan hutang telah berkembang menjadi berbagai instrumen keuangan syariah yang kompleks. Di sektor perbankan syariah, akan berubah menjadi produk unggulan di mana bank membeli aset atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan margin yang disepakati. Misalnya, dalam pembiayaan rumah syariah, bank akan membeli rumah dari developer dan menjualnya kepada nasabah dengan sistem pembayaran cicilan. Praktik ini juga meluas ke pembiayaan modal kerja, di mana pengusaha dapat memperoleh dana untuk mengembangkan bisnis tanpa terjebak riba. Sebagai contoh, seorang pedagang grosir dapat memperoleh pembiayaan untuk membeli
stok barang melalui skema murobaah, di mana hak membelikan barang yang dibutuhkan dan menjualnya dengan margin yang transparan. Yang kedua, perikatan benda. Perikatan benda menjadi dasar sebagai transaksi komersial dalam ekonomi modern. Dalam praktik leasing syariah, misalnya perikatan ini diterapkan melalui akad ijarah, di mana penyewa dan memanfaatkan aset tanpa harus memilikinya. Hal ini sangat relevan untuk pembiayaan kendaraan atau peralatan bisnis yang dibutuhkan modal besar. Dalam sektor properti komersial, perikatan benda menjadi landasan untuk sewa menyewa ruko atau gedung perkantoran. Kontrak sewa yang dibuat harus memenuhi prinsip syariah seperti kejelasan manfaat jangka waktu dan biaya sewa. Untuk sektor perdagangan, jual beli saham menjadi solusi bagi transaksi forward yang sesuai syariah. Petani, misalnya, dapat menjual hasil panennya di muka dengan harga yang disepakati, memberikan kepastian pendapatan sekaligus modal kerja untuk musim tanam. Kalau perikatan kerja atau melakukan sesuatu itu contohnya dalam dunia kerja modern, perikatan ini menjadi dasar untuk berbagai kontrak ketenagakerjaan dan kerjasama bisnis. Misalnya kontrak kerja karyawan, di mana kontrak ini harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan kerja, serta kompensasi yang perlu diberikan ke karyawan tersebut sesuai dengan kinerjanya. Untuk contoh lain, mungkin di sektor jasa profesional, perikatan kerja ini diterapkan dalam kontrak konsultasi atau penyediaan layanan khusus. Misalnya seorang arsitek dapat menggunakan akad istisna untuk merancang dan mengawasi pembangunan properti dengan spesifikasi khusus sesuai dengan permintaan klien. Mungkin contoh lain dalam kerjasama bisnis, akad mudoroga memungkinkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Nah, model ini itu sangat relevan untuk startup atau UMKM yang membutuhkan modal dan memiliki keahlian dalam menjalankan usaha, namun terkendala oleh biaya. Mengenai perikatan menjamin, contohnya itu perikatan menjamin ini dapat menjadi dasar jaminan dalam jual beli online dalam era digital saat ini. Marketplace syariah itu menawarkan solusi transaksi yang aman dan sesuai syariah. Dalam ilustrasi ini ada seorang pembeli yang ingin membeli laptop dari penjual di kota lain. Nah, untuk memastikan keamanan transaksi, marketplace ini dapat tidak sebagai penjamin. Ketika pembeli tersebut melakukan pembayaran, dana itu tidak langsung diteruskan ke penjual, melainkan ditahan dulu oleh marketplace. Baru setelah pembeli ini menerima dan mengkonfirmasi bahwa laptop itu sesuai, kalau marketplace ini meneruskan penyimpanan ke penjual. Jika terjadi masalah seperti barang tidak sesuai atau tidak sampai, marketplace ini menjamin pengembalian dan pembeli tersebut secara penuh. Contoh lain bisa dilihat dari adanya jaminan dalam sewa menyewa. Misalnya ada seorang mahasiswi menyewa kamar kos, pemilik kos ini dapat menerapkan sistem jaminan untuk melindungi aset dan memastikan ketertiban pembayaran. Di mana di awal sewa itu mahasiswa membayar deposit sebesar 2 kali lipat uang sewa bulanan, di mana deposit ini berfungsi sebagai jaminan untuk berbagai kemungkinan seperti kerusakan fasilitas, tunggakan pembayaran, atau tagihan utilitas yang belum dilunasi. Nah, selama masa sewa ini mahasiswa tersebut harus menjaga kamar dan fasilitas dengan baik, membayar sewa tepat waktu, dan melunasi semua tagihan. Nah, di akhir masa sewa, pemilik kos ini nantinya akan mengembalikan deposit sewa secara penuh karena jika tidak ada masalah selama periode sewa. Mungkin itu contohnya. Oh gitu, makasih ya. Hari ini pembahasannya menarik sekali ya. Tapi bentar deh guys, kayaknya waktunya udah malam. Apalagi besok kuliah. Gimana kalau kita cabut? Aduh, yuk. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang perikatan Islam dari kelompok 5. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, komen, kalau bisa share ke keluarga kalian. Semoga bermanfaat.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye.